YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni. Di sini ada angkatan 11, di sini ada Kak Rena. Hai semuanya. Apa kabar Kak Rena? Alhamdulillah baik Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu baik. Ini angkatan 11 ya Kak ya? Iya, betul. Berapa tahun yang lalu? Sudah 2018 ya Bu Sudah ya? lama ya, lumayan ya, udah lama nggak ke sekolah. Nah, Kak Rena ini kesibukannya apa Kak? Kalau sekarang kesibukannya karena lagi semester akhir, jadi lagi nyusun skripsi, sambil ada matkul juga. Kalau di Politeknik itu masih ada matkul, terus sambil kerja juga sih Bu. Oke, jadi banyak banget nih. Nah, kita mau ngebahas apa sih sama Kak Rena nih di Sharing is Caring? Tentunya kita akan fokus pada pembahasan tentang jurusan yang Kak Rena lagi tempuh nih, dan mungkin suka dukanya dan lain-lainnya. Tentang jurusan apa Kak? Aku di D4 Administrasi Bisnis Terapan di Politeknik Negeri Jakarta. Oke, nah mungkin sebelum kita ngebahas administrasi bisnisnya Kak Rena sapa dulu, perkenalkan dirinya lagi. Oke. Biar lebih afdol. Oke, kenalin, nama aku Rena Yolanda, aku angkatan 2018 atau angkatan 11 di SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Dulunya aku jurusan IPA, sekarang aku di Politeknik Negeri Jakarta D4 Administrasi Bisnis Terapan. Oke, administrasi bisnis ya Kak ya. Betul-betul. Nah, masih ingat nggak sih Kak dulu itu masuk ke Politeknik Negeri Jakarta itu jalur apa sih? Oke. Nah, waktu 2018 yang lalu itu masuknya itu lewat jalur rapot. Rapot ya. Iya, betul. Dulu namanya masih PMDKPN. Iya, betul Iya. betul PMDKPN pakai rapot. Kak, soalnya kalau sekarang namanya SNMPN. Gitu. Udah beda Iya, ya udah Kak ya. berubah ya Bu ya. Iya, dulu namanya PMDKPN, sekarang SNMPN. Berarti kan jalur rapot nih. Masih ingat nggak sih rata-ratanya berapa Kak? Rata-rata aku waktu itu kalau nggak salah di atas 87 ya Bu Di ya? atas 87. Kalau PMDKPN itu kan pengetahuan plus keterampilan dibagi dua ya Kak ya, untuk ngitungnya. Jadi nanti mungkin adik-adik atau viewers yang nonton pengen ke Politeknik juga mungkin bisa bercermin dari nilainya Kak Rena ya gitu kan. Kita bisa hitung-hitungan dari sekarang nih, kira-kira bisa masuk nggak ke PNJ gitu ya. Karena PNJ ini juga salah satu politeknik negeri yang banyak diminati nih sama anak-anak gitu. Karena kan kuliahnya di UI ya Kak ya. Iya. Kita satu lingkup sama UI. Almetnya juga sama Kuning sama gitu. Nah, kemudian Kak, sebelum nyoba di jalur PMDKPN pada saat itu akhirnya memutuskan Politeknik Negeri Jakarta, kan banyak banget tuh jalur PTN. Karena coba nggak mungkin SNMPTN gitu atau yang lain-lain, jalur rapot yang lain. Oke, waktu itu sih dikasih kesempatan, alhamdulillah bisa SNMPTN. cuma sayangnya memang belum lolos. Waktu itu ngambil agribisnis di Brawijaya, Di itu Brau. nggak lolos. Terus akhirnya nyoba juga di PMDKPN di Politeknik. Terus satu lagi aku nyoba SBMPTN. SBMPTN di Iya. Unbrau juga. Enggak, di UNJ. Nah itu di UNJ juga dapat Bu, tapi nggak aku ambil. Di UNJ dapat jurusan apa? Pendidikan Kewarganegaraan. PKN ya. PKN. Oke. Terus waktu SNMPTN agribisnis agak beda-beda ya kayaknya. Iya, Agribisnis, administrasi bisnis, terus PKN. Nah, terus kenapa sih yang menarik? Kenapa Karena akhirnya milih atau ngambil, kan diterima nih di PNJ. Terus akhirnya ngambil administrasi bisnis. Padahal administrasi bisnis ini kan notabene sosum ya, maksudnya jurusan anak IPS gitu. Kan Karena anak IPA. Iya, memang sebenarnya pas kelas 3 itu udah menyadari kayaknya maunya jurus kerjanya itu ke bisnis aja deh kayak gitu. Nah karena waktu itu IPA dan di IPA itu adanya bisnisnya agribisnis, jadi ngambilnya agribisnis. Tapi sayangnya belum rezekinya di situ. Jadi akhirnya aku coba di PMDKPN di PNJ, ternyata bisa IPA ngambil administrasi bisnis. Jadi aku akhirnya pilihnya di PNJ gitu. Akhirnya gitu. Jadi karena memang dari awal pengen ke bisnis-bisnis ya Kak ya gitu. Walaupun anak IPA tapi pengennya ke bisnis gitu. Nah, kemudian sebenarnya di administrasi bisnis nih Kak, apa aja sih yang dipelajari? Oke. Karena di Politeknik Negeri Jakarta itu lebih banyak kita praktik. Jadi banyak banget sih pelajaran-pelajaran yang langsung bisa terjun ke tempat kerja gitu Bu. Nah contohnya itu misalkan di matkul etika bisnis itu kita diajarin cara berbicara, cara grooming
memakai baju yang baik itu seperti apa, cara berbicara, cara berjalan, itu kita langsung diajarin gitu. Bahkan sempat juga kita diajarin untuk table manner dan beauty class gitu. Oh gitu. Iya, jadi menarik sekali ya. Iya betul. Untuk para wanita. Jadi langsung diajarin nih gimana sih cara kita tampil yang baik di depan orang kayak gitu. Terus selain itu di kita itu juga banyak banget praktiknya. Contoh salah satunya itu ada di matkul pengetikan. Jadi kita diajarin gimana caranya bisa memakai 10 jari mengetik dengan cepat kayak gitu. Itu kan kalau mungkin di kampus-kampus lain nggak diajarin kan. Nah, kalau di politeknik itu emang spesialisnya di situ di praktik. Karena itu lebih ke kompetensi dan skillnya ya yang dilatih gitu ya. Sampai ke beauty class, table manner, semua bener-bener ya nanti pada akhirnya kan setelah lulus kamu harus terjun ke lapangan yang ketemu banyak orang dan semua ada mannernya gitu ya. Jadi lebih ke situ. Terus perbedaannya nih Kak antara administrasi bisnis sama manajemen bisnis itu sendiri apa sih? Kan sama-sama bisnis nih. Cuma biasanya anak-anak kelas 12 sekarang tuh bingung gitu. Kayak mau buat administrasi bisnis atau manajemen bisnis ya Bu, yang bagus lah, kamu maunya apa, minatnya apa. Nah, perbedaannya sendiri ada di poin apa sih Kak? Kalau ngelihat dari namanya administrasi ya berarti kita lebih ke nge-administrasi nih, kita lebih belajar banyak itu administrasi kayak gitu. Misalkan contohnya aja di saya itu ada matkul namanya filing. Itu filing itu kita gimana caranya merapikan dokumen dengan cepat yang nomornya berantakan. Nah itu kita harus bisa tuh ngadminnya gimana tuh, dikelolanya gimana tuh kayak gitu Bu. Mungkin kalau di manajemen dia belajar tentang nge-manage bisnisnya gimana gitu. Di administrasi bisnis juga diajarin cara nge-manage bisnisnya seperti apa, cuman mungkin belum secara kompleks kayak manajemen bisnis. Berarti bisa dikatakan sebenarnya hampir sama juga ya pelajaran yang dipelajari tentang tata kelola gitu ya, pengelolaan, memanage. Tapi mungkin di administrasi bisnis ini sendiri ada poin tersendiri, tadi belajar filing gitu kan, terus mungkin pengadministrasian dalam hal dokumen atau berkas mungkin yang mungkin kalau di manajemen bisnis mungkin itu sekilas gitu, tapi di administrasi bisnis itu lebih detail gitu, mungkin gitu ya Kak ya. Oke. Nah, suka dukanya Kak selama kuliah administrasi bisnis apa sih kesulitannya? Jadi kalau di politeknik itu kan karena memang paket, jadi lebih paket apa nih? Kuliahnya itu paket, SKS ya? Iya, jadi udah diatur semester 1 ini, semester 2 ini, jadi mau nggak mau nggak suka kita harus tetap belajar. Kayak contohnya di saya itu ada matkul bahasa Jepang yang mana saya juga belum pernah nih belajar bahasa Jepang kayak gimana. Ya mau nggak mau kita harus bisa belajar, mau bisa bagus nilainya kayak gitu kan, kayak gitu. Terus paling sama capek sih di semester awal. Capeknya kenapa nih? Karena padat banget kuliahnya dari semester awal semester 1 itu padat banget kuliahnya dari pagi sampai sore, itu sih yang capek. Tapi udah ke semester 4 sampai 8 sih matkulnya udah mulai longgar ya. Udah ada yang kosong-kosong gitu. Oke, jadi suka dukanya itu, tapi overall happy lah ya. Karena kan memang dari awal pengennya bisnis ya. Karena sesuai sama minat aku juga mungkin ya. Jadi ngejalaninnya gitu seneng-seneng aja. Oke. Nah, terus Kak, biasanya prospek kerjanya tuh apa sih Kak? Administrasi bisnis itu? Kalau di administrasi bisnis terapan itu karena diajarin ke semua bidang, jadi kayaknya kita bisa masuk nih Bu kemana aja. Kayak misalkan di perusahaan konstruksi kita bisa administrasi proyeknya, terus kita bisa di organizer juga kita bisa karena diajarin tentang organizer event kayak gitu kan. Terus misalkan kita jadi sekretaris juga bisa. Terus kita juga diajarin ekspor impor, dimana kita bisa jadi ikut ke logistik kayak gitu sih Bu kalau di PNJ. Jadi prospek kerjanya sebenarnya luas juga ya. Banget. Boleh, maksudnya ruang lingkupnya itu bisa di mana aja, tergantung mungkin peluang dan kesempatan ya Kak ya. Betul. Nah terus bedanya nih Kak sebenarnya administrasi bisnis kan terapan nih, karena kan terapan sama ada kan yang administrasi biasa ya, administrasi bisnis yang ilmu administrasi bisnis gitu kan ya. Bedanya apa sih?
Kalau di aku karena D4 mungkin karena lebih banyak praktik, jadi kita apa-apa diajarin secara praktiknya itu seperti apa. Nah kalau yang saya lihat ya Bu ya, kalau perusahaan-perusahaan itu lebih memang menyukainya sebenarnya yang udah bisa terjun langsung, jadi nggak perlu diajar-ajarin lagi. Yang gitu. udah bisa praktek ya. Iya, nah itu poin plus dari Politeknik Negeri Jakarta. Oke. Dan itu juga poin plus dari administrasi terapan ya, administrasi bisnis terapan. Kalau yang namanya ada embel-embel terapan itu biasanya karena lebih banyak prakteknya, sarjana atau ibaratnya sarjana terapannya itu udah siap masuk ke dunia kerja. Gitu. Kalau yang administrasi bisnis yang mungkin bukan terapan, non terapan atau yang biasa, mungkin itu lebih banyak dipelajarinya teori ya Kak ya. Jadi mungkin prakteknya presentasinya lebih sedikit gitu. Nah tadi kan Kak Rena bilang nih kesibukannya lagi kerja nih Bu, gitu kan, lagi ngurusin skripsi dan sebagainya gitu. Itu gimana cara bagi waktunya? Terus kerja di mana sih Kak? Apa yang dilakuin sih di kerjaan? Apakah materi di kuliahan itu relate sama yang dikerjakan sekarang atau enggak? Ceritain dong Kak pengalamannya. Sekarang saya kerja di bagian administrasi di perusahaan kontraktor. Ya, gak usah disebutin ya, Bu ya. Itu pas saya dapat kerja pun itu juga karena mungkin saya relate dengan jurusan karena administrasi. Nah, itu saya merasa gak kesulitan gitu, Bu, dalam mengerjakan tugas-tugas di kantornya. Jadi Ren kayak gini aku udah bisa gitu. Udah Ren dipelajari sekolah, di aku udah bisa di gitu. mata kuliah ya. Kayak Ren coba ke LPSE gitu kan, karena kontraktor ya proyek-proyek. Aku udah ngerti nih basic-basicnya kayak gitu. Jadi lebih mudah sih untuk di dalam dunia kerja. Nah, cara ngebagi waktunya karena perusahaan aku juga santai, jadi nggak harus kerja setiap jam setiap waktu. Jadi ketika ada yang kosong aku bisa kuliah kayak gitu. Misalkan kalau ada yang kosong lagi aku bisa ngerjain tugas gitu. Jadi santai sih Bu. Jadi waktunya ini ya fleksibel ya Kak ya? Fleksibel. Berarti Kak Rena misalnya nih kerja tuh hari apa aja sampai hari apa, terus kuliah sampai hari apa gitu, mungkin ada schedule tetapnya atau mungkin tergantung apa tuh? Kalau kerja tetap di Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Kuliah saya di Senin sampai Kamis. Cuma kan karena udah semester akhir, jadi nggak full ya Bu. Nggak full di kelas ya? Iya, jadi misalkan ada kuliah nih, terus kayak saya izin dulu ya kuliah kayak gitu, dibolehin. Oke. Lokasi tempat kerjanya sama kampus jaraknya gimana? Itu kan juga timing juga iya, kan? Betul. Karena kuliahnya lagi online, jadi bisa Bu disambil aja. Aman ya berarti ya. Alhamdulillah bisa nambah uang jajan. Kuliah aman ya. Skripsi Semprov atau udah? Ya, insya Allah bulan ini udah Semprov sih Bu. Udah Semprov. Berarti semua ibaratnya kalau Ibu simpulkan tuh antara kerja terus skripsi, kuliah lancar lah, aman lah ya. Semua sesuai gitu, relate tuh, satu kesatuan yang berhubungan gitu. Jadi kayak ngejalanin kerja ya kayak kuliah juga gitu kan, semua udah dipelajarin gitu. Di kuliah pun alhamdulillah di kerjaannya bisa bisa fleksibel waktunya gitu. Mudah-mudahan lancar ya Kak ya. Amin, terima kasih. Allah, mudah-mudahan cepat lulus nih biar bisa fokus kerja beneran. Iya, betul. Nah Kak, terakhir nih mungkin tips untuk adik-adiknya yang biasanya galau-galau, bingung pilih jurusan tuh apa sih Kak? Pasti kan dulu pernah galau juga kan? Pasti. Nah, gimana tuh caranya mensiasati untuk mengantisipasi kegalauan itu? Aku waktu itu ketika aku bingung mau jurusan apa, aku lebih mikir nih kira-kira aku kerjanya mau jadi apa sih? Betul. Ke depan mau ngapain sih? Itu sih Bu yang lebih aku pikirin gitu. Jadi tujuan akhirnya tuh mau apa? Goalsnya ya? Iya. Jadi cara nyapai goalsnya seperti apa kayak gitu. Jadi karena aku maunya di bisnis, maka jurusannya juga harus bisnis. Bisa aja sih sebenarnya. Nggak harus di bisnis gitu kan di kuliahnya, cuma kan kalau di bisnis berarti kita udah punya basicnya, udah punya ilmunya kayak gitu. Jadi tipsnya kita harus tentuin nih goal akhirnya mau gimana. Nah ketika kita udah tahu goal kita apa, kita cara mencapainya seperti apa kayak gitu. Terus tipsnya juga jangan memilih jurusan itu ketika di semester udah akhir nih Bu, udah mau lulus. Iya, udah mau lulus kita
baru mikir mau jadi apa kayak gitu kan. Sebaiknya dari awal sehingga nilainya juga bagus gitu dari awal. Punya target nilai. Iya betul. Oke, jadi itu ya, tentukan dulu nih goalsnya mau seperti apa, mau jadi apa, mau bagaimana. Enaknya tuh kalian kayak belajar tuh apa sih gitu yang nantinya dijalaninnya tuh lebih enjoy, terus sama dari awal gitu. Harus tentukan dari awal ya, karena dulu udah pengen bisnis tuh dari kelas 10 atau dari kelas 11? Iya, sebenarnya kayaknya dari kelas 11 deh Bu. Dari kelas 11. Lintas minatnya juga kan ekonomi waktu itu. Jadi kelas 11 tuh udah mulai aware ya bahwa kayaknya pengen ke bisnis nih. Jadi di kelas 12 yang ibaratnya jam-jam genting, waktu-waktu genting untuk pemilihan prodi dan jurusan pada saat itu ibaratnya tinggal pemantapan mau di mana nih, PTN mana, PTN mana. Udah bukan aduh saya cocoknya di mana, udah bukan kayak gitu ya, tapi kalian harus bisa menentukan dari awal gitu mungkin ya Kak ya. Nah, mungkin ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan tentang administrasi bisnis? Atau yang lain-lainnya? Kalau di administrasi bisnis terapan, jangan orang kan kadang suka berspekulasi kayak D4. Oh iya betul. S1, gitu. betul. Padahal D4 juga S1, aku juga dapat title-nya sarjana terapan sama aja. Malah aku pikir kalau kita D4 itu lebih punya value gitu Bu. Iya. Karena kita udah punya bekal nih buat kerja kayak gimana. Siap kerja ya. Iya siap kerja. Jadi jangan pernah patah semangat kalau misalkan dikasih misalkan Bu Lina ngasih info tentang D4. Tentang D4. Betul. Jangan mikir ya Bu kok D4 gitu. Sama ada yang S1 nggak gitu biasanya. Iya, ada yang S1 enggak. Padahal sama aja. Iya, D4 betul. S1 kayak gitu. Jadi jangan meng-underestimatekan D4 duluan ya gitu kan, karena walaupun udah Ibu jelaskan D4 tuh setara dengan S1 tapi tetap paradigma lamanya masih tetap berpikir bahwa mendingan S1 Bu gitu. Iya, tapi dari tadi yang Kak Rena sampaikan bahwa di dunia kerja itu justru malah D4 atau yang sarjana terapan yang mungkin yang lebih poinnya itu yang bisa lebih praktek di lapangan itu lebih dipakai di dunia kerja. Iya, betul gitu ya. Mungkin itu bisa jadi buat pertimbangan nih buat kalian nanti kelas 12 mau pilih apa jurusannya, mau D3, D4, S1 sebenarnya sama aja semua karena semua itu proses ya, perjalanan yang nantinya kalian akan pilih dan tergantung dari personal kalian masing-masing yang ngejalaninnya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya nih sama Karena ada Instagramnya nggak? Oh, ada. Kalau buat mau tanya-tanya, aku ada Instagramnya. Instagram aku Reyolanda, A-nya ada 3. Agak bingung ya. Iya. Nanti Ibu tulis di sini nih ya. Pokoknya nanti follow Instagram Karena kalau mau tanya-tanya tentang administrasi bisnis atau gimana nih biaya hidup dan sebagainya, uang jajannya kalau ini ongkosnya ke PNJ PP ya Karena ya. Iya, kita pernah ketemu di kereta soalnya. Gitu. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya DM ke Kak Rena, nanti follow Instagramnya di sini. Gitu aja kali ya Kak Rena ya mungkin ya. Makasih nih informasinya tentang administrasi bisnis. Mudah-mudahan nanti ada penerusnya selanjutnya dan yang semoga bisa memberikan insight baru buat adik-adiknya yang nonton juga. Oh ternyata ada jurusan administrasi bisnis, belajarnya begini, nanti prospeknya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kalau gitu jangan lupa Kak jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.